Perjalanan sebuah perusahaan besar seringkali tidak dimulai dari sesuatu yang besar. Begitu juga dengan kisah PO Eka dan Mira, dua nama yang kini begitu dikenal di jalur transportasi darat Pulau Jawa. Di balik kesuksesan mereka hari ini, ada cerita panjang tentang keberanian mengambil peluang, jatuh bangun menghadapi krisis, hingga bangkit dari salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah transportasi Indonesia. Inilah kisah lengkap perjalanan PO Eka dan Mira yang berawal dari sebuah toko tekstil sederhana hingga menjadi raksasa transportasi darat yang tetap bertahan lintas generasi. Sejarah PO Eka dan Mira tidak bisa dilepaskan dari perusahaan otobus bernama Flores. Awalnya, semua bermula dari sebuah toko tekstil bernama Flores yang berdiri di Mojokerto. Pemiliknya, Fendi Haryanto, melihat peluang besar di sektor transportasi darat pada akhir tahun 1960-an saat kebutuhan mobilitas masyarakat Jawa Timur terus meningkat. Dari situlah muncul gagasan untuk merintis usaha bus antar kota. Pada tahun 1971, Fendi Haryanto resmi mendirikan PO Flores. Trayek awal yang dilayani adalah Surabaya menuju Solo pulang pergi, serta layanan bus pariwisata. Di masa itu, Flores menjadi salah satu pemain baru yang cukup diperhitungkan di Jawa Timur. Tidak hanya itu, Fendi juga mendirikan PO Surya Agung yang fokus melayani trayek dalam provinsi seperti Malang, Surabaya, hingga Ponorogo dan Magetan. Di era tersebut, persaingan antar perusahaan otobus di Jawa Timur sangat ketat. Nama-nama besar seperti Sumber Kencono, Maju Mapan, hingga Rukun Makmur ikut meramaikan pasar. Untuk menarik penumpang, PO Flores dikenal dengan ciri khasnya yaitu perjalanan yang cepat. Strategi ini membuat Flores digemari, meskipun memiliki risiko keselamatan yang cukup tinggi. Namun masa kejayaan itu tidak berlangsung lama. Pada tanggal 7 Mei 1981, terjadi kecelakaan tragis yang menjadi titik balik perjalanan perusahaan. Sebuah bus Flores yang membawa rombongan siswa mengalami kecelakaan fatal di perlintasan kereta api dekat stasiun Purwosari, Solo. Insiden tersebut menewaskan puluhan orang dan menjadi salah satu kecelakaan bus paling tragis pada masanya. Peristiwa ini berdampak sangat besar terhadap reputasi PO Flores. Pemerintah menjatuhkan sanksi berat dengan melarang Flores beroperasi ke wilayah Jawa Tengah. Trayeknya dipangkas drastis, hanya tersisa rute Surabaya hingga Mantingan. Kepercayaan masyarakat pun menurun tajam, membuat perusahaan berada di titik terendahnya. Dalam kondisi sulit tersebut, Fendi Haryanto mengambil langkah besar untuk menyelamatkan usahanya. Ia meluncurkan dua nama baru, yaitu Eka dan Mira, yang diambil dari nama anak-anaknya. Kehadiran dua jenama ini menjadi strategi untuk membangun kembali kepercayaan pasar. Pada awal operasinya, Eka dan Mira melayani trayek yang sama seperti Flores, namun dengan pembagian waktu keberangkatan. Eka beroperasi pada pagi hingga sore hari, sementara Mira melayani perjalanan sore hingga pagi. Sementara itu, PO Flores sendiri perlahan kehilangan perannya dan hanya melayani trayek terbatas. Memasuki tahun 1990, Eka dan Mira mulai menunjukkan kebangkitan dengan membuka trayek Surabaya menuju Yogyakarta. 2 tahun kemudian, Fendi mengambil keputusan besar dengan menjual armada lama Flores dan Surya Agung untuk melakukan peremajaan armada Eka dan Mira. Langkah ini terbukti penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing. Pada tahun 1993, sempat muncul jenama baru bernama Ita untuk menggantikan peran Flores. Namun, akibat krisis moneter di akhir 1990-an, bus Ita tidak bertahan lama dan akhirnya trayeknya dijual. Memasuki era 2000-an, Eka dan Mira terus berkembang. Pada tahun 2007, dilakukan restrukturisasi layanan. Eka difokuskan sebagai layanan non-ekonomi seperti patas dan eksekutif, sementara Mira menjadi layanan ekonomi AC. Pembagian ini membuat segmen pasar menjadi lebih jelas dan memudahkan penumpang memilih layanan sesuai kebutuhan.
Dalam operasionalnya, Eka dan Mira dikenal menggunakan sasis bus dari Hino yang terkenal tangguh dan efisien. Armada terus diperbarui mengikuti perkembangan zaman, termasuk penggunaan sasis modern seperti Hino RM280. Selain itu, keduanya juga bekerja sama dengan berbagai karoseri ternama seperti Laksana, Tentrem, Adiputro, dan Morodadi Prima, sehingga tampilan armadanya selalu mengikuti tren. Hingga saat ini, PO Eka dan Mira menjadi salah satu pemain utama dalam layanan bus antar kota antar provinsi di Pulau Jawa. Mereka melayani berbagai rute strategis yang menghubungkan Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, hingga Jawa Barat. Dengan jadwal keberangkatan yang padat, kedua jenama ini menjadi pilihan utama masyarakat. Eka dikenal sebagai layanan premium dengan fasilitas lengkap seperti AC, kursi reclining, hiburan, Wi-Fi, hingga toilet. Sementara Mira tetap mempertahankan layanan ekonomi yang terjangkau namun nyaman, menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Tidak hanya fokus pada trayek reguler, Eka juga mengembangkan bisnis pariwisata. Salah satu program unggulannya adalah wisata keliling Surabaya yang mengajak penumpang mengunjungi berbagai ikon kota. Hal ini menunjukkan bahwa Eka dan Mira tidak hanya bertahan, tetapi juga terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Puncak pengakuan datang pada tahun 2025 ketika PO Eka mendapatkan penghargaan sebagai bus akap terfavorit versi Redbus. Ini menjadi bukti bahwa transformasi panjang dari Flores menuju Eka dan Mira berhasil membangun kembali kepercayaan masyarakat. Kini, perusahaan ini diteruskan oleh generasi berikutnya, memastikan bahwa warisan bisnis keluarga tetap hidup dan berkembang di tengah persaingan industri transportasi yang semakin ketat. Dari sebuah toko tekstil sederhana, berubah menjadi perusahaan transportasi besar, jatuh akibat tragedi, lalu bangkit dengan identitas baru. Kisah PO Eka dan Mira adalah bukti bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Justru dari titik terendah, lahir kekuatan untuk bangkit lebih besar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya seputar dunia transportasi di Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.